Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, jika mereka ingin mendirikan sholat, sedangkan mereka berhadas, agar mereka berwudu dengan membasuh wajah dan tangan mereka sampai siku, dan hendaknya mereka bersungguh-sungguh dalam membasuhnya, lalu mengusap kepala mereka dan membasuh kaki-kaki mereka. Akan tetapi, jika mereka dalam keadaan junub, maka hendaknya mereka mandi. Dan jika salah seorang dari mereka sakit, kemudian merasa khawatir akan bertambah parah jika menggunakan air, maka ia cukup bertayamum. Atau jika dia seorang musafir yang takut kehausan, maka boleh juga baginya untuk bertayamum. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Atau menyentuh perempuan," yakni kalian menggauli mereka, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, yakni tanah yang suci. Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW mengutusku untuk suatu keperluan. Lalu aku junub dan tidak mendapatkan air. Lantas aku pun berguling-guling di atas tanah, seperti berguling-gulingnya binatang. Kemudian aku datang menemui Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Beliau bersabda, "Sebenarnya kamu cukup melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini." Kemudian beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah sekali tepukan, lalu tangan kirinya mengusap tangan kanannya, kemudian mengusap punggung kedua telapak tangannya dan wajahnya. Rawahu muttafaqun alaih. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, yakni menyempitkan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dari hadas dan dosa, dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur, yakni mensyukuri nikmatnya, agar Allah menambah nikmatnya kepada kalian. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan amat putih bersih tangan dan kakinya karena bekas-bekas wudhu. Maka dari itu, barang siapa di antara kalian yang dapat memperpanjang cahayanya, maka hendaknya dia melakukannya." Rawahu muttafaqun alaih. Adapun penjelasan dari hadis di atas ialah, Al-Hafiz berkata, asal arti kata al-ghurah adalah bercak-bercak putih yang ada di dahi kuda, yang kemudian digunakan sebagai lambang keindahan, kemasyhuran, dan nama baik. Adapun yang dimaksud di sini adalah cahaya yang ada di wajah umat Nabi Muhammad SAW. Sabda beliau, muhajjalin, dari kata tahjil, yakni warna putih yang ada pada kaki-kaki kuda, dan yang dimaksud di sini adalah cahaya juga. Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lain ialah, ia berkata, "Saya mendengar kekasihku Rasulullah SAW bersabda, perhiasan seorang mukmin adalah sejauh mana air wudhu membasuh tubuhnya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan dorongan untuk memanjangkan al-ghurah dan at-tahjil. Memanjangkan al-ghurah yakni membasuh semua wajah sepanjang dan seluasnya. Memanjangkan at-tahjil yakni membasuh kedua tangan hingga lengan bagian atas dan membasuh kedua kaki hingga betis.
Sedangkan dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, niscaya segala kesalahan akan keluar dari anggota tubuhnya sampai ia akan keluar dari bawah kuku-kukunya sekalipun. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memotivasi kita agar memberikan perhatian dalam mempelajari syarat-syarat wudu, sunnah-sunnah dan adab-adabnya, kemudian mempraktikannya. Di dalam riwayat lain dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti ini, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni, sedangkan sholat dan berjalannya ke masjid adalah sunnah. Hadis riwayat Muslim. Sifat wudu yang disebutkan oleh Utsman bin Affan bahwa dia meminta diambilkan air wudu, lalu ia menuangkan air bejana itu pada kedua tangannya dan membasuh kedua tangannya 3 kali. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam air, kemudian berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali, membasuh kedua lengannya hingga siku 3 kali, mengusap kepalanya, lalu membasuh kedua kakinya 3 kali. Setelah itu ia berkata, aku pernah melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Beliau lalu bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dan dirinya tidak berbicara sesuatu pun di antara keduanya, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menganjurkan kepada kita agar menghalau segala pikiran yang berkaitan dengan kesibukan dunia dan memerangi jiwa dalam hal tersebut, serta berusaha untuk ikhlas. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat, dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Hud ayat 114 sampai dengan 115. Di dalam riwayat lain dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka segala kesalahan yang dia lihat dengan kedua matanya keluar dari wajahnya bersama turunnya air wudu atau bersama akhir dari tetesan air. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya keluar dari kedua tangannya bersama dengan turunnya air wudu atau akhir dari tetesan air. Jika dia membasuh kedua kakinya, maka semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua kakinya keluar dari kedua kakinya bersama dengan turunnya air atau akhir dari tetesan air hingga dia keluar dalam keadaan telah suci dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan penghapusan dosa di dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Nabi SAW bersabda, sholat 5 waktu, sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya selama ia tidak mengerjakan dosa besar. Walhamdulillahirabbil alamin.